Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bukan Kamu Podcast. Kali ini kembali lagi bersama saya, Gina, dan juga Kak Gino. Double G. Spesial sekali video kali ini ya, Gin. Kita akan ngobrol-ngobrol soal hukum nih, Gina. Iya. Jadi untuk di video kali ini, untuk teman-teman juga yang pengen tahu soal keadilan mungkin, dan juga ekspresi-ekspresi yang bisa kita tampilkan di media sosial, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kakak Fajar. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Ya, sama-sama. Iya, Kak Fajar ini kalau boleh tahu, Kak Fajar, gimana? sudah berapa lama Berkecimpung. Iya, berkecimpung di dunia Hukum ya. Betul. Pengacara. Betul. Iya. Ya, saya itu menjadi pengacara dari 2008 sampai sekarang. Jadi 17 tahun ya. Gokil. Dan kebanyakan sih saya bergerak di bidang advokasinya itu mengenai masyarakat yang kurang mampu. Oke. Jadi memang saya juga pendiri LBH PK namanya, Penegak Keadilan Sultra. Memang itu peruntukannya yang diperuntukkan memang bagi masyarakat yang kurang mampu. Spesifik di situ semua. Karena kenapa? Kami juga dari LBH terkait mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum itu kan jelas semua. Dia diatur di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Jadi memang pemerintah itu untuk melakukan pemerataan di bidang hukum itu memang ada aturan mainnya di situ. Mungkin itu sebagai promis pertama dalam pembukaan ini. Nah, berarti kan ada LBH nih, Kak Fajar. Iya, benar. Untuk teman-teman mungkin belum tahu nih, LBH ini sebenarnya apa sih? Bagaimana kalau umpamanya saya toh, Kak Fajar, saya butuh bantuan hukum ini, Kak. Itu kayak gimana sistemnya, Kak? Terkait mengenai untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu itu sebenarnya dari kami sih, dari pemerintah juga dan undang-undang juga yang mengamanatkan itu simpel sebenarnya. Dia cukup bawa KTP sama dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah. Jadi simpel sekali. Itu menandakan bahwa betul-betul dia masyarakat yang kurang mampu. Nah, di situ hanya saja khususnya di Kota Kendari ini kebanyakan yang tadinya mampu jadi tidak mampu. Dibuat tidak mampu. Jadi aneh, pernah kejadian ini. Ada perkara tindak pidana korupsi. Yang terdakwanya itu seorang kepala desa. Sebentar, korupsi nih. Tidak, saya cuma mengandaikan aja kan. Jadi gini, ada suatu Pak desa yang dipidana didakwakan dipidana terkait undang-undang pidana korupsi. Anehnya pada saat proses persidangan saat itu hakim bertanya, "Bapak punya pengacara tidak? Didampingi pengacara tidak?" Jawabnya Pak desa itu tidak punya, Bu. Jadi bagaimana? Kami akan tunjukkan pengacara gratis atau bagaimana, atau Bapak sendiri yang akan memilih pengacaranya? Jawabnya dia minta ditunjukkan saja, Bu. Nah, majelis bilang, kalau kami yang menunjukkan berarti Bapak harus siapkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Dia ini tipikor perkaranya dan dia ini seorang kepala desa. Tiba minggu depannya sidang di majelis hakim tanya, "Mana surat keterangan tidak mampunya?" Dia tunjukkan juga. Ini, Bu. Karena dia juga yang terbitkan. Makanya saya bilang itulah aneh. Ada yang peruntukannya bukan sebenarnya, ya dibuat gitu. Karena mereka mungkin merasa buat untuk mau sewa advokat, lawyer yang kantor hukum mungkin berat. Jadi kebanyakan larinya di LBH. Tapi saya maksudnya gini, terkait mengenai hal itu kan kita sudah jelas ada aturannya. Di Undang-Undang Nomor 16 itu sudah jelas bahwa terkait mengenai LBH itu memang untuk membantu orang yang tidak mampu gitu. Kalau misalnya kan ini ngebahas tentang orang-orang yang kurang mampu ya, Pak. Untuk LBH Bapak sendiri pemerataannya di Sulawesi Tenggara apakah sudah rata, dan bagaimana kalau misalnya kasusnya seperti tadi LBH-nya menangani untuk orang-orang yang tidak mampu tapi sebenarnya orang tersebut mampu membuat surat palsu dan kemudian bisa terbit suratnya. Itulah yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi kalau saya lihat untuk di Sultra saat ini LBH itu sudah cukup berjamur. Di Sultra ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak LBH sudah merata di setiap kabupaten.
Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah betul yang mereka damping itu benar-benar orang miskin atau bukan? Iya. Karena kebanyakan, minta maaf sebenarnya, bukan saya bilang gimana LBH. Kalau kita bilang LBH kan bagus, tapi kita tidak tahu oknum-oknum Iya. yang menjalankan LBH ini. Terkadang mungkin mereka menggunakan LBH, ternyata dibayar profit, digeser ke LBH. Itulah yang menjadi permasalahan. Tampilannya LBH ternyata ada pembayaran profit. LBH itu jujur saya katakan 1 sen pun tidak boleh kita mintai sama klien, tidak boleh. Karena itu LBH itu dibentuk, memang kami bentuk itu memang untuk membantu. Pertama membantu pemerintah, kedua membantu pemerintah dalam mengatasi kesamaan hukum di masyarakat, itu aja. Berarti tidak boleh juga memilah-milih, oh ini kayaknya Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa, tidak boleh. Karena jelas LBH itu memang diperuntukkan bagi orang tidak mampu, orang miskin. Karena untuk kesamaan, untuk dia bagaimana orang yang tidak mampu ini menghadapi hukum. Jadi mungkin selama ini dia takut atau gimana kan, dia mau bayar pengacara dia susah. Makanya disitulah LBH hadir untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau ini kita case-nya begini, Pak, Kak Fajar. Case-nya itu sekarang kan eranya sudah digital. Iya, era digital. Mungkin beberapa teman-teman juga bukan tamu podcast. Siap. Berekspresi itu kadang takut, Kak Fajar. Iya, benar. Mau bikin konten ini, mau bikin konten menyinggung, atau mau bikin apa begitu. Takutnya menyinggung sesuatu yang katanya undang-undang ITE. Kayak gitu, Kak Fajar. Jadi kalau seumpamanya kita ini sebagai masyarakat pengen buat konten yang apalagi namanya kritik pemerintah gitu. Intinya begini, undang-undang ITE itu kan memang mengatur terkait mengenai kita, cara kita menggunakan sosial media ini. Jangan sampai kita menggunakan sosial media itu kebablasan. Contoh kenapa harus dikaitkan dengan undang-undang ITE yang saya katakan, satu, mungkin pada saat kita membuat konten atau menyebut dia langsung dan perkataannya kita yang kurang bagus, itu kan masuk ITE. Tapi sepanjang kritikannya kita sifatnya membangun, kita memberikan dia, jangan langsung menembak bahwa dia diduga atau gimana, buat aja dia diduga. Jangan langsung tembak nama. Kalau diduga itu kan belum tentu dia. Oh, berarti masih dalam tuduhan itu. Iya, tuduhan. Belum tentu. Jadi kenapa juga biasa penyidik dia gunakan tersangka, terdakwa. Padahal kan posisinya dia belum pasti. Pas selesainya dia dikatakan dia bahwa dia, oh ternyata dia pelakunya pada saat putusan dari majelis hakim. Makanya selalu kan pakai inisial atau diduga. Nah, kalau diduga nggak bisa, dia bilang dia mau keberatan karena kan diduga. Kalau memang kamu tidak bersalah, buktikan loh. Iya, Pak. Nah, makanya kan praduga tak bersalah namanya. Iya, gitu. Oh, berarti kalau seumpamanya kita pakai frasa diduga, kita tidak apa-apa. Iya, enggak masalah. Dan kedua, terkait mengenai undang-undang itu, yang penting dalam saat kita menyebutkan pemaknaannya itu yang kurang baik. Arti dari bahasanya kita peruntukkan seseorang, tapi makna dari kata itu yang tidak baik. Jadi sehingga disitulah membuat mungkin pencemaran nama baik apalah. Karena makna, tanda petik makna itu, makna dari kata yang kita sebut itu, sehingga memang disitulah mereka merasa keberatan, melaporkanlah kita terkait undang-undang ITE. Nah, di situ, sehingga seperti umpamanya dalam membuat, kan kebanyakan saya lihat itu yang selama ini yang saya dampingi juga terkait undang-undang ITE itu kan terkait mengenai ada seperti umpamanya ada perkataan kasar ini, contoh menyatakan umpamanya seperti kata-kata binatang. Konteks makna kata binatang itu kan yang tidak pas. Arti dari kata itu. Jadi sebenarnya kalau artinya bagus tidak masalah. Berarti bisa dibilang, Pak, kalau misalnya ada kasus seseorang pembulian di sosial media, itu bisa langsung kena pasal ITE itu ya? Intinya begini, pada saat kita melakukan pembulian, makna dari kata yang kita sebut itu jangan bersifat negatif, yang artinya negatif, jangan.
Wow. Tapi kan semuanya kan sekarang kan namanya satir ya Pak. Iya. Ya kan? Kita bilang positif nih, Ya. tapi orang bermakna kayak ini satir nih, sarkas nih gitu. Iya. Nggak gitu sih, karena kan kalau pendapat orang-orang awam begitu. Iya. Tapi kalau kami pendapat hukum tidak gitu. Oh, siap. Sepanjang dia bisa memaknai bahwa apa yang dia katakan itu adalah baik, Nah, nggak mesti dapat, dia nggak mungkin kena. Dan Nggak mungkin kedua, terkait mengenai permasalahan itu, jangan dia tidak menyebut nama atau ada terkait mengenai peristiwa hukumnya, tapi dia sebut diduga melakukan. Kalau diduga kan belum tentu. Makanya sebelum seperti tadi dikatakan bahwa terkait mengenai itu kan ada tingkatan seperti tersangka, terdakwa, terpidana. Oh, seperti itu. berarti walaupun juga kita sebenarnya di dalam hukum itu kita ditanggung juga hak ekspresivitasnya kita di dalam sosial media, tapi dibatasi juga Dibatasi dengan juga hak-haknya orang lain. hak orang lain. Contoh mungkin kalau kita tidak menyebut orang kan, Iya, kita Pak. sebut kita tidak menyebut orang yang kita tuju. Contoh mungkin ada orang yang kita tuju nih, si A namanya contoh. Kalau kita tidak sebut si A, bahwa ternyata yang melakukan pemukulan sama adik saya si A ini, tapi kita tidak sebut namanya, ada loh gini-gini. Kalau dia merasa dia tersinggung, ya saya tidak pernah sebut kok. Oh, betul Pak. Saya tidak pernah sebut nama kamu, tapi saya gunakan sosial media hanya sebagai sindiran gitu. Kita mau lihat reaksinya, gimana dia reaksinya. Betul, Ternyata dia betul. kepanasan kan? Iya. Padahal kita tidak menyebut nama. Berarti sebenarnya pelakunya memang dia. Dia, gitu aja. Kalau dia merasa tersinggung dengan apa yang kita katakan, dan pada saat itu kita melakukan kita mengupload di sosial media tidak menyebut nama, dan dia keberatan, mana nama kamu yang saya sebut? Iya, pembuktiannya ya Pak. Nah, Berarti kita bisa serang balik, Pak. iyalah, bisa kita bahwa dia Pencemaran penyemaran juga nama sama baik. kita. Pencemaran. Dia turun Iya. menuduh kita. Seru kan, seru. Gitu. Untuk orang-orang yang ada di rumah, yang penonton kita Ya. nih, pasti belum tahu juga nih, LBH ini sebenarnya bergerak dengan dana dari pemerintah kah atau dari dana Bapak sendiri? Oh gitu. Iya. Terkait mengenai LBH ini, kita itu setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun itu diadakan verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Kemenkumham. Itu di bawah naungannya BPHN namanya. Jadi BPHN ini yang mewadai semua LBH. Jadi terkait mengenai kerja-kerja LBH di lapangan itu memang ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi ada syaratnya. Dia harus lulus verifikasi. Dan Berarti ya, ada lagi syarat-syarat. ada syarat yang terpenuhi karena dalam akreditasi itu ada tingkatan juga dia. Oke. Satu contoh, tingkatan paling bawah itu dia akreditasi C. Tingkatan kedua itu akreditasi B. Tingkatan atas itu akreditasi A. Di mana tingkatan tadi yang saya sebutkan tadi, di mana adanya? Yang tingkatan umpamanya C tadi berarti dia punya penanganan perkara yang negara bisa bayarkan itu sekitaran 10 atau 20 perkara. Terus yang tingkatan akreditasi B itu di atas lagi. Itu main sekitar 50, 60 perkara. Naik lagi, tingkatan A itu mungkin sekitar 70, 80 sampai 100. Jadi setiap menangani perkara itu terhitung oleh negara. Hanya saja kemarin karena kemarin itu ada efisiensi anggaran, Iya. jadi anggaran LBH itu sama seperti yang lain. Oh, berarti kena juga, Pak? Kena juga, juga paling berdampak. Di LBH ini, Kak, biasanya satu kasus itu berapa lama, Kak? Itu tergantung kan proses penyidikan, itu kan kita ambil dari penyidikan. Malah konsultasi pun kita sudah terima, karena kan konsultasi dia masuk dari bagian non litigasi. Litigasi itu terkait dengan seperti tadi penanganan perkara di pengadilan, pendampingan di tingkatan penyidikan, pada saat pelimpahan di kejaksaan maupun di persidangan di pengadilan. Paling lama, Pak? Paling lama itu sekitaran sekitaran 5 bulanan. Wow. Itu sampai selesai proses peradilan dari Cukup tingkatan panjang juga ya, Pak? panjang Panjang sekali. Terus kalau misalnya kasusnya bertepatan nih Pak, kayak misalnya Bapak langsung handle 2-3 kasus, gimana tuh Pak untuk penyelesaiannya terkait? Itu kan gini, terkait mengenai hal penanganan perkara itu kan memang setiap kes perkara itu berbeda.
Kayak contoh hari ini narkoba, sabu. Jam berikutnya mungkin sidang pencurian atau sidang terkait mengenai undang-undang darurat. Jadi kan perpindahan itu cepat-cepat. Jadi memang kalau kita ini dibuat supaya berpikir cepat. Karena masa transisi dari perkara yang satu ke perkara yang lain harus cepat kita harus cepat kita berpikir melakukan transisi. Jadi memang terkait mengenai penanganan perkara untuk LBH itu kepada bagi masyarakat kurang mampu semua tingkatan dan tahapan. Semua. Ya. Malah kalaupun sudah umpamanya putusan PN dia tidak terima, bisa juga kami bantu sampai kasasi, malah sampai PK juga pun. Tapi satu syaratnya saya bilang tadi, tuh, Pak, PK. betul-betul memang orang yang tidak mampu. Itu. Iya. Di mana bukti dia bahwa tidak mampu? Di keterangan dari kelurahan tadi sama desa. Ada surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan, itu aja. Simpel dia. Nah, ngebahas tentang hukum ini sebenarnya Kak Gino satu yang krusial dan juga penting ya untuk kita masyarakat Indonesia. Ada nggak sih Pak akhir-akhir ini kasus yang baru saja ditangani sama Bapak? Gini, ini ada kasus baru-baru ini yang baru putus itu Selasa lalu, Selasa minggu lalu. Ini kejadiannya dia seorang security, dia ini bertugas sebagai pengaman di perumahan Kota Kendari. Dia ini kan sebenarnya security kan dibekali dengan pengamanan itu tongkat T dia. Akan tetapi pada saat itu tongkat T yang dia gunakan sebagai alat dia itu patah. Dan pihak perumahan itu belum menyiapkan, belum mengganti. Makanya pada saat dia melakukan patroli lingkungan di situ, dia membawa badik. Patroli di rumah-rumah masyarakat di situ. Yang warganya di situ sekitar 300 kakak, kepala keluarga. Dan pintu masuknya itu dari depan dan belakang, dan tingkat kerawanan di perumahan itu sangat besar. Jadi pada saat polisi melakukan razia, mendapati security itu berjarak antara sekitar 100 meter dari perumahan itu. Diperiksalah dia, ternyata dia bawa badik dan diamankan. Terus terkait mengenai hal itu sampai berproses lah security ini. Dan pada saat waktu kemarin minggu lalu, Selasa lalu putusannya itu, alhamdulillah, wah ternyata dari fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan majelis hakim itu bahwa tidak ada niat dari tersangka ini satu, dan perbuatannya dia bukan melawan hukum. Mens reanya tidak dapat dan reusnya ada. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa ini harus dibebaskan. Makanya dibebaskanlah terdakwa itu kemarin. Untuk kasus-kasus ringan seperti itu Pak, masuk. Halo. Ya. Kokolio. Ini Mango Dance. Ini ada kopi. Iya. Kokolio dan Mango Dance. Ini produknya Molly Coffee. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mantap lagi nih Pak. Mantap sekali. Sudah disuguhkan sama yang segar-segar. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Lanjut terkait gini, ada juga terkait mengenai kes perkara yang sifatnya itu kan sifat KDRT sebenarnya. Masuk juga di LBH? Masuk juga, masuk juga itu di pengadilan. Terkait mengenai hal itu disidangkanlah. Ini ke suaminya, dia melakukan pemukulan terhadap istrinya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi pada saat waktu di persidangan itu, dari awal, dari penyidikan, dibuat untuk mau damai. Kan sekarang ini ada restorasi justice namanya. Iya. Tapi syaratnya itu harus damai. Hanya saja pada saat waktu di penyidikan kemarin itu tidak pernah ada damai kedua belah pihak. Seorang istri dan suami ini tidak mau damai. Mungkin karena istrinya masih dendam atau kenapa. Kita tidak tahu. Berjalannya waktu, prosesnya lanjut ke persidangan, tiba-tiba istrinya ini menangis-nangis di ruang sidang. Tolong yang mulia, lepaskan suami saya.
Saya hilaf apa, jadi terkesan gimana kan. Jadi proses persidangannya kami mau ketawa, antara mau ketawa dan gimana kan, proses ini sudah berlanjut. Sudah dibukakan ruang untuk di RJ, tapi tidak ada titik temunya mereka. Makanya pada saat di persidangan dia sudah maafkan, menangis sampai berpelukan, menangis antara suami dan istri. Ya sudahlah. Makanya kebetulan sekarang ini di pengadilan itu belum lama ini keluar Perma nomor 1 tahun 2024 itu yang mengatur terkait restoratif justice juga. Jadi restoratif justice itu bukan hanya di penyidikan, di tingkatan penyidikan, tapi di tingkatan kejaksaan juga ada, dan di tingkatan pengadilan juga. Oh, sekarang sudah ada berarti? Sudah ada. Setahu saya kan kalau sudah mulai proses pengadilan sudah tidak bisa. Masih bisa. Harus tunggu putusan. Karena berarti semua itu ada aturannya. Di pengadilan itu diatur di Perma. Perma nomor 1 tahun 2024 itulah pintu masuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara damai. Oh, iya. Nanti kan di KUHP baru kita ini di 2026 ya. Iya, Pak. Itu kan kebanyakan pemidanannya kita itu di KUHP baru itu kebanyakan dia menggunakan restoratif justice. Pendekatannya itu pendekatan lebih kebanyakan bukan pidana badan. Iya. Dia kebanyakan itu kebanyakan itu pidananya pidana hukuman sosial dia. Jadi dia mungkin mau kerja kemana. Tapi ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu yang bisa dikenakan bahwa dia kerja sosial atau apalah untuk pengganti pidana badannya. Gitu. Berarti Pak, kalau misalnya kasus kayak tadi tuh berhenti di tengah jalan berarti Pak, tidak sampai putusan. Itu tidak sampai putusan. Iya. Dan kedua kan terkait mengenai nanti majelis hakim itu ada dia buat seperti jenisnya sejenis putusan. Karena posisi terdakwa dan tersangka ini kan sudah ditahan. Iya. Jadi dia sebenarnya dia punya format itu kayak sebentuk putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Karena dia juga di situ harus dibuatkan terkait dengan bagaimana mengeluarkan tersangka ini dan terdakwa ini kalau dia tidak buat berita acara putusannya. Jadi dia bentuk putusan terkait itu. Karena jangan sampai kan nanti tiba-tiba lagi mau ini lagi gitu ya, mau kembali lagi seperti awal. Jadi gini, jujur saya katakan, saya bukan gimana ya, saya jujur terkait mengenai kita maksudnya yang alumni hukum. Iya, Pak. Terkait mengenai ini kan sebenarnya kalau mereka mau dan semua mau terkait mengenai jadi pengacara berkarir di LBH luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa membantu orang. Betul. Nah, apalagi saya bilang masyarakat yang kurang mampu ini sifatnya. Dan kedua kan terkait mengenai hal ini banyak diskriminatif hukum di masyarakat. Itu nampak. Hanya mungkin secara gamblang tidak kelihatan. Tapi kami ini yang sebagai praktisi hukum paham. Ada kejadian-kejadian yang memang di luar hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main. Contoh case diskriminatif nih yang sering dialami sama masyarakat. Banyaklah. Banyaklah seperti itu terkait masalah-masalah hukum. Hanya saja kan jangan sampai kita terkait dengan hal ini banyak ketersinggungan kan. Betul. Dan prinsipnya kebebasan kemerdekaan hukum saat ini belum ada. Kebebasan terkait mengenai kebebasan hukum belum ada. Iya, belum terwujud sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Karena masih banyak penyimpangan hukum. Terkait pelaksana atau terkait pelaksana ya undang-undangnya sudah bagus. Ya. Terkait undang-undang aturan dan pelaksana ini ya berarti ya. Sudah bagus. Undang-undang sudah bagus. Jadi memang bilang kalau terkait mengenai kebebasan bahwa kita betul-betul kita merdeka dari segala. Saya pikir sih masih terlalu jauh. Karena banyak juga kan yang kita temukan di media-media sosial yang kita baca. Ada perkara-perkara yang memang di framing bagaimana. Jadi memang tidak murni bahwa dia melakukan tindak pidana. Tapi sekarang kan fenomenanya ini lagi banyak bukan fenomena ini sekarang di media sosial itu lagi banyak menggaungkan bendera One Piece, Pak. Bendera bajak laut, Pak. Jujur saya katakan saya sebenarnya tidak sepakat pribadi saya. Oke. Karena jujur terkait mengenai
17 Agustus 1945. Sebenarnya yang kita peringati itu adalah peringatan kita terhadap hari kemerdekaan kita. Betul. Iya, betul. Menghargai jasa-jasa para pahlawan. Betul. Bukan terkait mengenai bahwa permasalahan kehidupan kita saat ini. Oke. Betul, Pak. Maksudnya kita menghargai para pahlawan kita yang sudah mereka berkorban jiwa dan raga mereka. Di situ sebenarnya makna dari itu 17. Betul. Terkait mengenai bendera yang lagi tren saat ini One Piece itu kan terkait mengenai bahwa kehidupan saat ini gimana? Iya. Oh berarti kehidupan saat ini sebenarnya Ya, mereka tidak cukup puas dengan kondisi kehidupan saat ini. Tapi ya, saya mengambil makna dari 17, bukan makna dari hal yang lain. Karena kenapa saya katakan 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan kita. Kita memperingati setiap tahunnya 17 itu bukan memperingati apa, memperingati para pejuang kita yang telah gugur. Benar sekali, Pak. Nah, bagaimana mereka memperjuangkan supaya kita bisa merdeka. Itulah yang kita. Nah, berarti tidak boleh dicampur adukan. iya, gitu, Pak. benar. Bukan, maka itulah sekarang ini kan yang ada di sosial media terkait pengibaran bendera itu kan bentuk ketidakpuasan mereka Betul. terhadap bagaimana pemerintah atau gimana kehidupan ekonomi yang saat ini. Betul. Tapi maksud saya dibedakan. Karena kenapa 17 Agustus itu kan jujur tanpa para pejuang tidak mungkin kita merdeka seperti saat ini. Makna itulah yang harus kita dalami. Karena 17 Agustus itu di situ kita menghargai, kita menghormati para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan ini. Tanpa mereka kita tidak mungkin merdeka saat ini. Setuju. Nah, makanya saya memisahkan itu. Iya, benar-benar. Jangan disatukan bahwa gara-gara kehidupan saat ini kita buat pakai bendera ini, tidak. Padahal 17 itu adalah momen yang sakral di mana Indonesia itu terbentuk dan merdeka. Di situ kita menghargai para pahlawan kita yang telah gugur dan berjuang untuk kemerdekaan. Itu makna sebenarnya. Iya, Pak. Terus Pak, ngebahas tentang bentuk-bentuk protes yang ada di Indonesia sendiri dari masyarakat sekitar kita. Kemudian dari pihak LBH sendiri sebenarnya ada tidak ya upaya-upaya agar mengembalikan stigma masyarakat bahwa hukum itu baik, bukannya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Intinya sebenarnya kalau kita berkata hukum itu, kalau kita bicara hukum itu baik. Iya. Jujur. Harusnya. Undang-undang, KUHP-nya, pasal demi pasalnya, itu baik semua tuh. Baik. Semua mengatur terkait Sangat tatanan baik. hidup masyarakat, Iya. terkait tatanan hidup bernegara, berbangsa Betul. dan bernegara. Betul. Akan tetapi kembali lagi saya katakan bahwa yang menjalankan aturan ini, oknum-oknum ini, yang tidak sesuai betul bahwa apa yang diamanatkan oleh undang-undang, apa yang diamanatkan oleh pasal by pasal itu. Iya. Sehingga ada penyimpangan hukum yang terjadi. Ada pesanan-pesanan hukum. Kita tidak munafikan, saya bilang. Maka saya bilang faktanya, kebanyakan bukan kita bilang bahwa kita ini sudah gimana, bahwa masih banyak ada penyimpangan hukum yang terjadi. Iya. Itulah yang harus dibenahi. Terkait aturannya sudah bagus. Kalau menurut saya, pendapat saya. Berarti aturan di Indonesia ini sebenarnya sudah ideal. Sudah ideal. Hanya saja yang kurang idealnya yang menjalankan Prosesnya. undang-undang itu yang melakukan penyimpangan di situ. Satu pertanyaan saya Pak, Ya, banyak untuk aja enggak hukum apa-apa. sendiri. Jangan satu, banyak. Untuk proses hukum sendiri kan biasanya juga ada kena sama anak-anak yang di bawah umur nih Pak. Ah ya. Untuk penentuan di dalam proses pengadilannya bagaimana nih Pak? Terkait mengenai peradilan anak ini, dia sebelum di tiap tingkatan, baik di tingkat penyidikan, kejaksaan maupun peradilan, dia itu prosesnya dia selalu tidak langsung bilang bahwa dia harus di sidang atau gimana, tapi dia harus dimediasi kembali. Ada namanya dia itu terkait hal itu memang ada juga diatur. Jadi kalau umpamanya damai. Dan kedua, terkait putusan anak itu tidak semuanya juga anak itu ditahan di lembaga pemasyarakatan anak, tidak semua. Tapi LPKA anak, tapi dia juga bisa pidana sosial. Seperti tadi yang saya katakan bahwa mungkin dia kerja sosial di mana, atau dikembalikan karena mungkin orang tuanya masih bisa mau bina anak ini, dikembalikan ke orang tua. Ya di situ. Jadi tidak murni bilang bahwa anak ini harus di LPKA. Terkait mengenai anak itu ada dia namanya itu diversi namanya.
Oke. Diversi itu ajang untuk perdamaian anak ini. Siapa tahu bisa ada titik temu antara korban dan pelaku anak, bisa diselesaikan melalui jalur diversi. Nah, itu untuk peradilan anak. Ya. Wow, banyak sekali istilah-istilah baru ya Kak. Betul, Gina. Tapi ada lagi nih yang paling ingin saya tanya. Di Sulawesi Tenggara sendiri, Ya. kebanyakan kalau pidana anak itu kasus apa, Kak? Terkait kasus anak yang terjadi itu pencurian, faktor lingkungan. Ya, pencurian. Karena kebanyakan anak ini masih labil. Betul. Jadi kalau umpamanya dia berteman dengan orang dewasa, dia pasti ngikut orang dewasa itu. Yeah. Jadi kalau dia masih labil, dia tidak lagi berpikiran bahwa kalau dia lakukan perbuatan ini bisa-bisa umpamanya di penjara atau dia akan ditahan. Dia tidak kepikiran ke situ. Karena labil anak ini, dia masih berpikir teman-temannya. Nah, yang parah kan juga ada kasus kemarin ini saya terkait mengenai anak ini. Dia melakukan pencurian ini terkait kendaraan terkait pencurian, dan ada juga terkait mengenai sajam, undang-undang darurat. Oke. Ini pisau kawan dia dewasa. Oke. Dia berteman dengan dewasa, jalan di jembatan Batramas. Tiba di sana, dia orang malak orang yang lewat. Nah, tiba-tiba dia yang punya badik ini, temannya ini yang dewasa, nitip sama dia, sama anak ini. Tiba-tiba datang razia. Anaknya yang kena. Anaknya diperiksa, ditanya ini badik siapa, ini pisau siapa, dia sampaikan ini pisau teman saya Pak. Ditanya temannya, bukan, katanya pisau anak ini. Nah, jadi orang dewasanya tidak akui, dia tidak mengakui bahwa itu badik saya Pak, tidak. Bahwa dia punya badik itu punya anak itu Pak. Nah, dia kabur. Anak itulah yang ditahan karena memiliki senjata tajam. Tiba-tiba. Beberapa kali saya juga sempat Kak berkegiatan volunteer di LPKA dan beberapa kasusnya memang tentang pencurian. Tapi satu ironisnya Pak, saya pernah wawancara bahwa mereka itu seringkali keluar masuk penjara. Iya. Kira-kira bagaimana sih Pak supaya anak-anak tersebut bisa patuh dengan hukum dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi? Sebenarnya sih kebanyakan yang masuk itu anak-anak itu yang memang satu terkait keluarga. Jadi mungkin keluarganya yang broken, dan kedua mungkin dia tinggal sendiri, orang tuanya sudah tidak ada. Jadi tidak ada yang ngawasi. Jadi hidupnya itu kebanyakan di luar. Jadi memang yang jangan jauh-jauh kalau kita mengambil contoh seperti bagaimana cara penanggulangannya juga yang terkait mengenai di lampu merah kan. Padahal sudah beberapa kali juga diamankan, ditertibkan. Tapi lagi-lagi mereka kembali lagi. Padahal resikonya itu kalau mereka ditabrak mobil atau apa, anak-anak yang umur yang sampai tidur di jalan apa semua, yang gendong anak. Iya. Memang faktor-faktor itu, faktor satu mungkin terkait orang tuanya yang memang kondisi perekonomian yang utama di situ. Ekonomi yang cari praktisnya aja. Dan kedua terkait anak-anak tadi saya katakan mereka karena faktor lingkungan dan pertemanan. Itu. Tapi sebenarnya gini, hanya saja mungkin terkait mengenai pendisiplinan anak ini seharusnya sebenarnya pada saat momennya anak-anak yang diamankan, yang ditahan di LPK anak itu dan umpamanya dia berhenti sekolah, saya kepingin loh ada campur tangan pemerintah itu untuk bagaimana bergerak untuk menyambungkan kembali sekolah anak ini supaya pola pikir anak ini bisa berubah. Itu yang tidak stop itu. Jadi kebanyakan itu yang masuk itu yang melakukan tindak pidana anak ini kebanyakan yang putus sekolah, yang dibina di LPKA. Maksud saya gini, pemerintah lah sebagai penyambung anak ini yang putus sekolah ditarik, carikan sekolah. Apalagi sekarang ini kan pemerintah saat ini membuat sekolah rakyat kan. Kenapa tidak dititip aja situ anak-anak nanti yang gitu? Maksud saya gitu. Berarti bukan cuma efek jerah aja tapi ada kebermanfaatan lagi. Karena dari proses hukum yang terjadi selama ini yang saya tangani, kebanyakan anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan itu putus sekolah. Alasan itu berarti Pak yang paling besar ya? Karena gini, kalau dia beraktivitas di sekolah, tidak mungkin ada pikiran bila melakukan tindak pidana.
Karena dia harus bangun pagi. Ya. Dia pulang jam berapa? Capek kerjaan PR. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa kasus juga Pak, saya juga sempat mewawancarai adik-adik yang di jalanan. Ya. Anak-anak Banyak jalanan. wawancara orang. Iya lagi Kak. Banyak tukang wawancara. Banyak mau tahu Kak. Ya. Nah adik-adik di jalanan itu justru mereka pada saat mau ke sekolah dilarang sama orang tuanya. Ya. Itu lagi Pak. Makanya disitulah sebenarnya pihak pemerintah juga bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan itu. Iya. Seharusnya dibuat aturan ketat terkait mengenai hal itu. Kan yang sering yang terjadi ini yang saya pernah juga dengar dari beberapa teman-teman juga yang dari dinas sosial dan dari pemerintah yang lain kan terkait mengenai anak-anak yang di lampu merah itu kan sudah berapa kali diamankan itu dengan orang tuanya malah. Betul Pak. Tapi lagi-lagi kembali lagi ekonomi. Tapi maksudku gini, terkait mengenai hal itu sebenarnya ada kan sekarang ini balai-balai pelatihan, masuk ke belka, masuk ke pemerintah mengambil alih lah, diberikan pelatihan mereka ini, supaya ada dia punya kemampuan khusus tersendiri yang bisa dia punya skill untuk bisa mendapatkan uang, maksud gitu, tidak berkelanjutan, tidak mengandalkan bahwa anak menyuruh anak meminta-minta apa semua. Yang resikonya itu yang berdampak kepada anak. Untung gimana kalau tengah malam dapat orang mabuk, bawa dengan kendaraan cepat, nabrak. Nah, kan belum kejadian ini. Betul. Itu aja. Bagaimana dengan orang tuanya, Pak? Sebenarnya sih saya kalau umpamanya orang tuanya begitu ya terkait mengenai itu harusnya apakah bisa dijerat begitu? Iya. Penelantaran atau karena kan gini. Undang-undang juga terkait mempekerjakan anak juga kan ada kan? Iya. Ada kan? Betul. Kenapa tidak kita gunakan itu saja untuk membuat efek jerah orang tuanya ini? Betul. Kenapa, Pak? Karena mempekerjakan anaknya ini di bawah umur. Betul. Kenapa sih itu tidak ada? Maksudnya jarang sekali kasus yang seperti itu begitu. Makanya kan gini, siapa yang mau melaporkan? Delik laporan harus dibuatkan laporan baru bisa diproses. Tapi kasihan juga sih Kak. Nah, maksud gini juga, kalau kita biarkan juga daripada terjadi daripada nanti terjadi, mending kita cegah duluan. Iya kan? Sebelum terjadi. Di situ. Kan dia tidak bisa mempekerjakan anak, sama kan dia pekerjakan anaknya itu. Iya. Bisa dikenakan. Tapi berarti tidak ada laporan nih? Nggak ada laporan. Nggak ada laporan apa? Nggak ada yang keberatan terkait itu. Makanya jalur yang diambil pemerintah ditertibkan. Tapi lagi-lagi saya bilang seperti tadi, setelah ditertibkan, diberikan arahan, masukan, kembali lagi ke jalan. Di situ. Oke, Kak Fajar. Jadi tadi kita sudah bicara soal ekspresif, kita bicara soal anak-anak tadi Kak Gina. Betul. Terus juga tadi kita bicara soal prosedur dan pelaksana yang banyak tidak sesuai dengan undang-undang nih. Kak Fajar. Terus satu nih, lagi marak sekali sekarang korupsi. Tadi kan sempat kita bilang kok kepala desa korupsi. Kenapa? Kalau seumpamanya mungkin orang bilang kayak padahal sudah banyak nih uangnya, padahal sudah jabatannya sudah oke, sudah tinggi, terus juga padahal belum lama nih jabatanmu gitu ya. Kenapa gatal sekali? Gitu. Alasannya dulu Kak Fajar, kita pengen tahu alasannya kenapa Kak begitu? Alasannya itu dia belum cukup. Sesimpel itu. Simpel itu. Kalau dia sudah cukup, nggak mungkin dia mau ambil uang itu, uang negara. Iya, simpelnya ya. Walaupun bukan kepala desa, mau pejabat ke mau apa, intinya dia belum cukup, masih kurang dia. Makanya dia mengambil uang negara terkait dengan dana negara. Seandainya dia cukup kan nggak mungkin mau gelapkan uang negara di situ. Jadi mungkin masuk kemarin, mungkin teman-teman juga mungkin terkait adanya kegiatan kemarin KPK kan yang menjadi polemik antara pernyataan-pernyataan adanya OTT dan bukan OTT. Itu kan yang menjadi perdebatan ini. Betul. Nah, bahwa dia di OTT, wah ini bukan OTT. Sebenarnya kami juga terkait mengenai hal kemarin itu yang dikatakan OTT, operasi tangkap tangan. Artinya saja kan operasi tangkap tangan. Betul. Berarti pada saat melakukan tindak pidana yang seharusnya. Pada saat melakukan tindak pidana dan aparat penegak hukum melakukan penangkapan.
kembali lagi terkait mengenai masalah yang terjadi, yang lagi hangat di Sultra ini kan. Ada salah satu bupati terkait mengenai adanya pembangunan rumah sakit ya, yang klasifikasinya dari kelas D naik kelas C. Betul. Anggarannya ditambahkan. Betul. Kemarin itu terkait mengenai hal itu kan regulasinya sebenarnya itu dari kementerian. Kalau saya lihat kemarin konferensi pers dari KPK sendiri, dan hal itu memang regulasi keuangan itu dari kementerian yang mengatur segala proseduralnya. Hanya saja terkait mengenai pengawasan dan teknis di lapangan itu memang dilibatkan dari pihak kabupaten pemerintah, dari daerah tersebut ya. Hanya saja permasalahan yang terjadi kemarin ada kong kaling kong yang terjadi. Ini saya tarik dari rilis KPK sendiri. Ada kong kaling kong terkait bahwa pernah ada pertemuan bupati ini dengan pengusaha yang pemenang tender. Dan dimintalah bahwa nanti success fee terkait kegiatan ini sekitar 8% dari 9 kan yang info yang beredar di media-media. Media, betul. Terus terkait alirannya itu kan kemarin itu kan sebenarnya dia ini hasil konferensi pers dari KPK kemarin itu kan memang diikuti dari bulan 1 karena KPK itu dia diberi kewenangan penyadapan. Jadi memang dia ini sudah diawasi memang dari bulan 1 kemarin. Hanya saja kemarin itu mungkin dari pihak KPK tidak melakukan penindakan yang terjadi karena belum terjadinya transaksi. Belum ada tindakan ini. Jadi mereka masih melihat dulu, masih mengintai, masih mengikuti bagaimana perkembangan prosesnya. Pada saat kemarin melakukan pencairan Termen 1 dan mereka sudah menerima juga hasil itu kan kata media ya. Media kan, media ini ya, Kak Fajar. Ya. Setelah dilakukan pencairan dan telah dimintai juga fee yang 8% yang sesuai kesepakatan kemarin itu, maka dibagi-bagilah sehingga disitulah gratifikasinya. Jadi terkait mengenai apa yang dilakukan kemarin itu bupati yang salah satu kabupaten di Sultra itu, dia itu dikenakan pasal gratifikasi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena menerima, pemberi dan penerima. Makanya yang diamankan kemarin itu 12 orang. Yang di Jakarta berapa orang, yang di Kendari berapa orang, yang di Makassar ya bupati itu. Tapi terkait pasal yang akan dikenakan nanti itu terkait gratifikasi karena ada pemberi dan ada penerima. Luar biasa banget Kak Fajar. Kayak gila juga ya. Kita gitu. sudah ngobrol tadi soal banyak sekali tentang hukum di Indonesia. Betul, mulai khususnya dari Sulawesi Tenggara ya. Mulai dari hukum anak, kemudian bagaimana stigma hukum masyarakat di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara tentang hukum. Kemudian LBH itu sendiri seperti apa Kak Dino? Kemudian yang terakhir tentang hukum korupsi yang sangat berdampak besar untuk Indonesia kita. Untuk penutupan nih Kak, boleh nih diberikan sepatah dua kata buat teman-teman di rumah yang nonton podcast kita sekali ini terkait tentang hukum di Indonesia. Intinya hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat. Bukan untuk menjerat masyarakat. Itu. Thank you semua, makasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih.